Maaf Pak, mic-nya mati Pak. Ada suaranya Pak. Ya, sekarang? Nah, ada. Pak. Ada. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Selamat datang kembali di P2KPTK 2 Jakarta Utara. Selamat datang di hari pelatihan instalasi kontrol berbasis kreasi. Baik anak-anakku, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta Wahyudi. Ya, baik Pak. Ya, Wahyudi, silakan pimpin kawan-kawan kamu untuk berdoa. Oke, siap. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Wahyudi. Baik anak-anakku peserta pelatihan, ya. Hari ini kita akan membahas beberapa proyek atau beberapa kasus ya yang akan kita coba selesaikan, akan kita coba terjemahkan dalam beberapa aplikasi yaitu Apa? TX program. Ya. Baik, kalau kemarin saya sudah berikan tugas ya, kebetulan saya tadi tidak sempat memeriksa karena saya tadi juga mengajar dengan Google Meet ya. Tadi saya mengajar dengan Google Meet, jadi saya tadi belum sempat memeriksa. Mungkin nanti setelah KBM ini, setelah diklat ini saya akan coba periksa. Oke, baik anak-anakku, saya akan tampilkan slide-nya dulu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai proyek kita atau kasus kita, ya, saya akan membahas dulu mengenai penggunaan timer di dalam PLC, ya. Baik, penggunaan timer di dalam PLC itu sebetulnya sama, ya, sama penggunaannya baik di instalasi motor listrik konvensional maupun dengan yang otomatisasi ya. Hanya kelebihannya jika di instalasi listrik komersial maka kita butuh komponen realnya, maka kalau di dalam PLC sudah terdapat di dalam PLC ya. Oke, baik. Ya, seperti biasa kita buka lembar kerja baru ya. Oke, baik anak-anakku ya. Nah, untuk menampilkan fungsi PLC maka kita akan klik icon yang ini ya, icon yang seperti ini. Nah, ini yang icon ini ya. Oke, kita akan contohkan ya bahwa di dalam timer di PLC itu sama, ada kontak NO dan kontak NC. Ada fungsi on delay dan fungsi off delay. On delay berarti on-nya yang di delay, off delay berarti off-nya yang di delay, waktu off-nya yang di delay dan waktu on-nya yang di delay ya. Oke, misalkan kita akan membuat sebuah rangkaian dengan menggunakan timer, rangkaian sederhana dengan menggunakan
sebuah timer, ya. Sebuah timer. Nah, baik anak-anakku, setelah diklik maka kita tinggal menuliskan ya tim spasi lalu nomor timernya ya, nomor timernya lalu spasi kita beri hashtag ya atau tanda pagar. Ini adalah untuk menentukan waktu ya, waktu timer dia akan berjalan berapa detik ya. Nah, di dalam PLC ini maka ukurannya adalah millisecond ya, maka akan kita konversi menjadi second ya. Karena dia satunya millisecond, kita akan konversi menjadi second ya. Jika saya tuliskan 50, berarti dia 50 millisecond, berarti adalah 5 second atau 5 detik ya, seperti itu. Oke. Oke, di sini saya akan beri holding penguncinya. Saya akan beri penguncinya, lalu yap. Sudah, saya akan beri kontak NO. Sorry, saya akan beri kontak NC dulu, kontak NC dari timer. Nah, ini dia. Nah, anak-anakku peserta pelatihan, perhatikan, ini perbedaannya antara jika PLC Omron CPM 1A, CPM 2A dengan CP1L ya. Karena saya gunakannya CP1L ya. Kalau di CPM 1A dan 2A untuk kontak NO dan NC-nya ya, dia tetap menggunakan tim ya. Tim baru nomor relay. Nomor relaynya apa? Sesuai dengan kontak dari relay ini, koil dari relay ini ya. Nah, bedanya kalau di CP1L maka ada inisialnya atau notasinya, notasi dari simbolnya atau label dari simbolnya kontak NO timer atau kontak NC timer, maka untuk tipe PLC Omron CP1L adalah T spasi baru nomor timer ya, seperti itu. Oke, yap. Oke, saya akan ganti ini menjadi work area saja, ya, menjadi work area atau area bit kerjanya. Sama, ini saya juga akan ganti menjadi bit kerja atau work areanya. Oke, ya. Lalu, maka di sini saya tambahkan kontak NO daripada timer. Oke. Saya akan beri output coilnya. Yap, ya sudah. Udah, oke, sip. Kita coba simulasikan, ya. Kita coba simulasikan. Nah, ya, oke. Oh, sorry. Ini dia supaya tidak langsung menyala. Supaya tidak langsung menyala, maka ya ini kita hapus dulu. Ini kita pindahkan ke sini. Ya sudah. Oke. Ini saya ubah dulu. Lalu saya ganti menjadi 200. Ya, sorry, supaya tidak langsung menyala, maka di sini saya ganti baru dari kontak NC daripada timer, ya. Oke. Seperti itu. Oke, kita simulasikan. Ya, oke. Jika kita tekan tombol start, ya, maka lampu pertama akan menyala selama 5 detik, baru
lampu kedua ya akan menyala ya, seperti itu. Oke, ya. Jelas? Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke, Jelas, Pak, baik. jelas. Baik, Pak, jelas. ya, baik. Nah, biasanya untuk aplikasi motor listrik 3 fasa ya, 3 fasa dengan ketentuan putar balik putaran otomatis ya, biasanya kalau tidak ada jeda akan banyak mengalami short, betul tidak? Akan banyak mengalami short ya. Begitu dia putar kanan, lalu langsung tanpa jeda, langsung kita putar ke kiri, dia akan kebanyakan mengalami short. Betul? Ya? Betul tidak? Nah, maka harus ada Ya, betul. ya sebenarnya memang harus ada jeda. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir kerusakan daripada motor listrik. Nah, coba sekarang saya ingin, kalau tadi kalian sudah bilang bahwa sudah paham mengenai penggunaan timer, coba sekarang sebelum nanti kita masuk ke kasus yang ada di materi, yang di PPT, ya, kita akan bahas dulu mengenai timer dulu. Sekarang ada sebuah kasus, ya, motor listrik 3 fasa, putar balik putaran, ya, putar balik putaran, berarti putar kanan dan putar kiri, ya, oke. Deskripsinya adalah begitu tombol start ditekan, motor akan berputar ke kanan selama 5 detik. Ingat, motor akan berputar ke kanan selama 5 detik. Setelah 5 detik berputar ke kanan, motor akan mati. Motor akan mati dan jeda itu 5 detik. Setelah putar kanan 5 detik, motor akan mati. Jeda waktunya adalah 5 detik. Setelah jeda waktu 5 detik, motor berhenti. Motor akan otomatis hidup kembali dan berputar ke kiri selama 5 detik. Setelah motor berputar ke kiri selama 5 detik, motor akan mati. Tidak beroperasi. Motor akan beroperasi kembali ketika kita tekan kembali tombol start. Jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Saya minta masing-masing sekolah ya, silakan dibuat programnya. Boleh pakai FluidSim, boleh pakai EKTS, boleh pakai CS Programmer, boleh pakai Zeliosoft. Ya, saya beri waktu 15 menit. Ayo, silakan diasah logikanya. Kira-kira di sini menggunakan berapa timer? Berapa timer yang digunakan? 5 detik, 5 detik. Berapa? 4. Ada lagi jawaban yang lain? 5 Pak, 5. Ya, oke, sudah. Yang penting hasil keluarannya sesuai dengan proyek yang diinginkan atau sesuai dengan deskripsi yang diinginkan. Silakan kalian buat ya. Yang jika sudah siap, silakan dipresentasikan. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa? Ini kan programnya itu, Pak, apa namanya? Forward nyala 5 detik. Habis Iya, itu mati 5 detik. Nah, Kemudian 5 detik lagi reverse nyala. Habis itu mati 5 detik. tidak. Kembali. Forward 5 detik. Oke, jelas? Forward 5 detik. Mati 5 detik tuh. Setelah forward 5 detik dia mati selama 5 detik. Setelah mati selama 5 detik dia reverse selama 5 detik juga. Setelah reverse 5 detik dia mati. Oh, udah selesai. Udah selesai ya, Pak? Selesai udah. Selesai. Oke, baik, Pak.
Dia akan kembali on jika kita tekan tombol start. Jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, ya, ditunggu, silakan. Silakan logikanya diasah. Ayo, R. Karolus, Muhammad Rajasa, Wilson, siapa lagi nih? Raffi, Aryadi, Fahrul, Hero. Ya, saya minta semua kameranya di-on-kan ya. Yo. Ya, saya aja kameranya selalu on. Yo, Zahra, siapa lagi nih? Zahra, Stefani, Dimas Aji, Guru, ini si Fadil, ini si Acil tadi siapa namanya? Adil siapa ya? Pak Acil ya? Lupa saya namanya. Yo, Stefani, gimana Stefani? Zara? Eka gimana kah? Sudahkah? Eka? Sudah Eka? Belum Pak, belum Pak. Belum? Zara bisa Zara? Belum Pak, belum. Rifki udah Rifki? Belum Pak, belum. Kira-kira ada berapa timer kah yang kita gunakan, yang kita butuhkan? Ada 2 timer Pak. Ada 2 timer. Ada, oke. Kita buat saja. 2 timer ya. Ya. Yo, saya juga buat nih. Tahu benar, tahu salah.
Ada yang sudah? Gimana? Sudahkah? Baik, saya di fluidsnya, kalau kalian buatnya di fluid sim, maka motor listriknya kalian ganti dengan lampu indikatornya ya, putar kanan dan putar kiri ya. Yo, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap belum? Gimana? Sudah? Sudah? Ariadi, kameranya di-on-kan. Ariadi, Guru, Raffi, Ferdian, Raffi Ariansa. Guru daun. Sudah? Sudah? Gimana? Belum.
Ada yang sudah belum? Gimana? Gimana anak-anakku? Sudah? Sudah belum? Pak, maaf Pak, tadi cara penulisan timernya gimana Pak? Alamat timernya? Gimana? Cara penulisan alamat timernya? Cara penulisan alamat timer. Oke. Kamu pakai yang apa? Carinya? C1. CP1L. C1L. CP1L. Oke, ya. Bentar. Oke. Baik. Yap. Ya, untuk CP1L, oke ini saya hapus dulu ya. Nah, ya, maka ini ya, kalian klik di sini. Sorry sebentar. Lain baterainya belum saya hubungkan. Ya, oke, di sini kalau untuk CP1L maka ketik tim sudah spasi alamat timer 4 digit ya. Oh, 4 digit. Sudah spasi hashtag baru waktu timernya ya. Ini kan dia waktunya milisecond ya. Kalau milisecond maka kalau kalian ubah menjadi detik ya silakan. Kalau 50 milisecond berarti sama dengan 5 detik. Tinggal oke. Ya, jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Oke? Eka, gimana Eka? Sudah Eka? Eka Sujayatna. Maaf, lagi proses, Pak. Hero, gimana Hero? 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 Pak, Udah? Hero bisa menggunakan mikrofon Pak? Oh gitu. Oke, ya udah sip, ya. Vicky. Gimana ya? Belum Pak, belum. Ah, belum. Bilangin Bu Alfa nih. Belum Pak, belum susah nih.
Dimas, sudah Dimas, Dimas Aji. Sadik, udah Sadik? Sadik? Bentar Pak, Pak. Sudah? Bentar Pak, ini dalam proses. Oke, ya. Dika, sudah Dika? Belum Pak, masih proses Pak. Muhammad Rajasa? Belum Pak. Masih buat ini. Ya, saya tunggu. Bentar ya. Pak, saya udah Pak. Ya, mana coba saya lihat. Silakan. Benar. Bentar, saya stop dulu presentasi saya. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Silakan. Benar Pak. Kalau bisa sambil bikin lagi. Ya, silakan. Muncul belum? Udah muncul belum? Bisa ya? Bisa ya? Belum muncul belum? Kok nggak kelihatan? Kalau bukan di HP, Cok. Gimana? Udah ada, nih Pak. Mana? Yang baru cuma itu 3. Coba, iya. Iya, aku lupa. Tadi bisa. Berarti ini yang timer yang sebelumnya ya? Sudah. Bentar deh, matiin. Tunggu 5 detik. Kan mati 5 detik. Nyala 5 detik. Udah Pak. Silakan. Saya lihat dulu. Kalau biar masuk lu nggak usah scroll. Coba diulangi lagi. Bentar Pak. Mau deg-degan gigi, deg-degan puyeng. Mabok dengan video gitu. Bentar dulu Pak. Bentar dulu. Ini kopi aja. Gue nggak mau tahu betul. Santai aja dia. Puyeng banget semuanya. Berarti di sini tambah lagi kah ya? Kayaknya itu nih. Jadi Yuk, yang lain juga ini dipersiapkan. Terus prestasi ya. biasanya seperti Itu pakai yang kau Kak, nah, lu salah guys fungsinya. Makanya Ada yang buat enggak? Enggak ada. Atau ada yang buat di EKTS? Nyala 5 detik, mati 5 detik. Nyala 5 detik lagi. Mati. Nyala 5 detik. oh bisa keluarin ini. 5 detik. Oh, 5 detik habis itu mati.
mati 5 detik, refresh 5 detik. Ini dia langsung nggak delay. Benar tidak, Pak? Ini lu proxy lu tuh itu kan dia harus matiin dulu nih. Kalau ini dia langsung tahu lu. Kalau tombol tekan ini dia langsung otomatis. Otomatis gimana? Mana Ini, coba? Pak. Ya, on. Mana? Tadi dulu, Pak. Nge-lag, Pak. Ini nyala 5 detik, motor for reverse, habis itu mati. Mana? Bentar, Pak. 5 detiknya kelamaan ya ini ya. Bagian timer. Gitu, Pak. Punya saya, Pak. Mana yang pertama mana? Yang motor pertama mana? Bentar dulu. Dari awal, Bentar dari dulu. awal, dari awal, Pak. Dari awal. Oke, start. Ya. Oke. Yap. Hidup 5 detik, Yap. habis itu mati 5 detik. Hidup lagi 5 detik, Yap. Tes 1 ini habis itu mati. nyalain Udah, Pak. Lihat lagi section satunya. Bentar dulu, Pak. Doang. satu sendiri matiin dia sendiri nyalain berikutnya bisa. Ya. Oke, baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain? Kira-kira masih ada yang belum paham atau belum dimengerti tentang timer di dalam PLC? Masih ada? Kode-kodenya Pak, kurang paham saya Pak. Kode apanya? Kode timernya. Nah, perhatikan. Oke, saya akan perbesar. Oke, saya ini akan close dulu ini. Perhatikan, ya. Ini adalah notasi timernya, ya. Labelnya tim, ya. Kalau ini label tim yang ini, yang di kontak relaynya atau di relaynya, ya. Ini adalah coil relaynya, coil daripada timernya, ya. Ini sama, tim. Mau CPM1A, CPM2A, CP1L itu sama, tim. Lalu ini adalah nomor timernya, ya. Nomor timernya, ya. Nomor timernya, ya. Oke, ini nomor timernya. Lalu ini adalah waktunya. Ini waktunya. Ya, kalau tadi cara membuatnya bagaimana? Ya, ini saya hapus dulu. Ya. Oke, ini saya hapus. Ya, untuk membuat timer. Ya, maka untuk membuat timer kita klik icon yang ini. Nah, ini icon yang ini nih, new PLC instruction. Ya, instruction, diklik. Ya, kita klik saja di sini. Lalu kita ketik tadi tim. Spasi nomor timernya, ya. Nomor timernya berapa, Pak? Terserah, bebas kamu, suka-suka kamu, ya. Oke, saya akan mulai dengan 0000, ya. Lalu spasi hashtag atau pagar, pagar, lalu waktunya berapa? Nah, di dalam timer ini dia waktunya menggunakan millisecond. Maka jika kamu misalkan ingin 5 detik, maka kamu tulisnya berapa? 50 millisecond, ya. Kalau sudah, tinggal oke. Oke. Nah, kalau yang tadi kan hanya ini kan setelah ini, ya kan tadi ini saya oke. Nah, ini kan dia untuk membeli label aja, misalkan diberi label T1, ya, seperti itu. Maka ini akan T1. Nah, kalau yang untuk ini
ya untuk simbol kontak NO-nya dan NC-nya atau on delay off delay-nya, nah ini akan berbeda antara CPM1A, CPM2A ya. Itu sama, CPM1A dengan CPM2A sama. Nah, kalau untuk CP1L berbeda ya. Kalau untuk CPM1A di sini tetap T-nya ini tim baru nomor timer. Tapi kalau di CP1L tidak. Kalau di sini kamu tulis tim ya, tim nomor timernya dia nggak mau. Pasti akan merah. Nah, itu perbedaan antara CPM1A, CPM2A dengan CP1L ya. Kalau CPM1A dan 2A begini nulisnya, kontak on delay dan off delay-nya. Tapi kalau CP1L maka dia cukup T spasi nomor timernya ya. Jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Ya, oke. Tadi saya coba buat di Fluid Sim, ya. Ini saya coba buat di Fluid Sim, ya. Ini saya on-kan. Sorry, saya simulasikan dulu. Ini saya on-kan. Nah, ini akan menyala selama 5 detik. Ya, jeda waktu 5 detik. Dia nyala 5 detik. Mati. Oke. Saya tadi coba buat juga di EKTS. EKTS saya mana? Nah, ini dia EKTS saya. Oke. Ya. Perhatikan. Saya start. Dia berputar ke kanan. 5 detik. Mati. 5 detik. Reverse 5 detik. Mati. Ya? Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Masih bingung. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak masih bingung Pak, mau kode-kodenya lagi Pak, belum sama yang key itu-itunya Pak. Kode yang mana Angga? Yang di CX Programmer Pak. Ya, oke. Yang di CS Programmer kode yang mana? Ini kan kita lagi ngebahasnya timer nih. Timer ya? Iya. Ya. Kita lagi ngebahasnya timer nih. Oke, Angga. Kode di timer hanya ini saja. Ini biasa ya. Notasinya atau simbolnya tim. Ini nomor timernya ya. Jika kamu klik ini detail ya. Nah, ini timer numbernya dari berapa? Dari sini sampai segini. Desimal ya. Seperti itu. Ya. Ini. Ini nomor timernya, ini adalah waktu timernya. Ya. Itu saja. Lalu ini kontak ya, kontak apanya? On delay dan off delay ini. Ya, simbolnya apa tadi? Saya bilang kontak NO-nya simbolnya T spasi nomor timernya. Nomor timernya apa? Ya nomor timernya harus sesuai dengan yang ini. Ya, sesuai dengan yang kamu inginkan. Oh, timer ini milik mana? Jadi kan ini kan kalau diibaratkan kan ini emak sama anak. Nah, ini anak ini punya emaknya yang mana? Ya sudah. Kalau ini emaknya adalah yang ini ya berarti harus sama nomornya, nomor timernya seperti itu. Ya. Kalau ini punyanya ini nomornya 0000, maka ini kontak NC daripada timernya ya harus 00000 juga. Seperti itu, ya. Seperti itu. Oke. Saya akan gambarkan ya. Oke, kamu lihat deh. Saya akan gambarkan yang tadi saya buat di Fluid Sim, ya. Yang tadi saya buat di Fluid Sim. Oke, itu sudah selesai. Ini saya hapus, ya. Sebentar, ini saya hapus juga. Oke. Saya di sini akan tambahkan, ya. Oke. Oke, lalu saya di sini maka adalah T
2 ya. Tim 0001 ya, spasi hashtag 10 sorry bukan 10 100 ya. Oke, saya beri ini T2 ya, T2. Oke. Saya akan buat lagi di sini kontak NO ya, sebenarnya bisa saja di sini digabungkan menjadi satu ya, supaya kamu lihatnya enak ya, maka saya buat lagi ya. Maka oke, kita buat garis horizontalnya. Nah, di sini saya buat coil daripada timer T3 ya. 2 spasi hashtag ya, waktu yang diinginkan. Maka ini T3 ya. Oke, kalau sudah, oke, saya coba kecilkan dulu sedikit. Oke, nah maka di sini tinggal ya, tinggal daripada ya, ini kontak daripada T1 ya, T1, iya T1 ya, sorry T2 bukan T1, maksudnya timernya nomornya 001, lalu ini adalah kontak dari T3 ya, atau nomor timernya adalah 002, maka T0002, sorry, maka ini adalah untuk ke kontaktor yang reverse 10001. Bentar, ini maka saya kasih keterangan dulu. Oke, ini saya kasih keterangan forward. Ya. Oke. Forward. Maka ya. Oh, itu 101 ya. Oke, sorry pantesan dia. Ini saya 102. 102. Ya, oke. 101 kita cek lagi rangkaiannya. Di 101 102. Oke, ini saya beri keterangan reverse ya. Reverse. Ya. Oke. Oke, kita simulasikan. Waktunya sudah. Yap. Kita coba simulasikan. Oke, saya close. Ya. Oke. Yap, ini 5 detik. Mati, ya, 5 detik jeda. Ya, 5 detik jeda. Ya, ini hidup 5 detik. Yap. Oke, jelas? Bisa diikuti, bisa dimengerti, bisa dipahami? Gimana? Gimana? Ada yang ditanyakan? Gimana Angga? Pak, sudah Pak. Sudah? Ya. Oke, yang lain? Masih ada yang belum paham? Jelas. Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas berarti tidak ada masalah di dalam penggunaan timer ya.
Kalau sudah, kita masuk ke materi di slide. Ya. Oke, materi di slide. Ya. Ini materi di slide, 2 buah motor dengan 2 buah tombol start. Ya, bekerja sebagai berikut. Motor 1 akan berjalan ketika tombol start 1 ditekan dan akan berhenti jika tombol start 2 ditekan. Nah, pada saat yang bersamaan motor 2 berjalan. Sebaliknya, motor 2 akan berhenti jika tombol 1 ditekan. Pada saat bersamaan motor 1 berjalan, ya. Oke. Kira-kira seperti apa rangkaiannya? Ayo, sudah dibuat kan? Coba Pak, saya mau presentasi. Oke, silakan guru. Oke, saya stop dulu presentasi saya. Silakan, lanjut. Ya tugas ini mah ya gampang ya udah. Jadi anak 4 sudah semua. Ayo, silakan. PB1 ditekan on. Ya. Lalu dilepas dulu. Nah, nanti. Habis itu PB2 ditekan, motor 2 on, motor 1 mati. Mana Sarul? Coba diulangi Sarul. Sorry, guru. Mana guru? Bentar dulu Pak. Nih dari ulang. Iya. Kami PB1 ditekan, motor 1 on. Mana motor 1? Ini Pak. Yap. Yap. Habis itu PB2 ditekan, motor 2 on, motor 1 mati. Yap. Oke, sip. Yap. Oke, good. Ada yang punya rangkaiannya lebih sederhana? Saya ada di EKTS Pak. Saya katanya Pak ada. Saya EKTS Pak. Ya, silakan. Ya. Gimana rangkaian sederhananya? Tadi siapa yang mau coba di EKTS? Oh, Muhammad Rajasa. Oke, silakan. di buku udah sih. Ya. Ya, oke. Yap. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya EKTS juga Pak. Rangkaiannya sama nggak? Rangkaiannya sama tidak? Sama tidak rangkaiannya? Tadi yang presentasi nggak kelihatan Pak. Ayo, siapa tadi? Silakan. Sama Pak. Sama, oke. Ada yang beda rangkaiannya?
yang tadi dibuat oleh guru. Ya tadi guru ya yang pertama ya. Iya, Pak. Ya, tadi baru Muhammad Rajasa. Silakan yang lain. Pak, saya di CX Programmer, Pak. Oh, ayo, silakan. Dicek programmer boleh. Seperti apa? Dari tadi guru kamu dari SMK mana guru? 4 ya? Kenapa, Pak? Guru dari SMK 4, Rajasa dari SMK 56. Yang belum SMK Cikini 55, PRI 11 sama Muhammadiyah 12 ya. Yap. Oke, yang kedua, kalau yang keduanya untuk meng-on-kan yang kedua? Memohonkan yang kedua, Iya, oke. lampu satunya, kontak satunya mati. Ya, coba yang meng-on-kan yang satu. Oke, ya, sip. Oke, ya terima kasih. Oke, dari yang dari Cikini, SMA Cikini. Ayo, mana? Vicky, kamu masih apa satu lagi? Aryadi Pak, Aryadi Kristanto, itu Aryadi Pak. Aryadi, mana Aryadi? Aryadi. Vicky sama Aryadi mana? Pak, cek saya nggak bisa ini, Pak. Ya udah aplikasi yang buka apa? Simulasinya nggak bisa. Ya udah EKTS. EKTS saya juga nggak bisa, Pak. Nggak bisa dibuka. Downloadnya nggak bisa. Jadinya kalau mau masuk nggak bisa gitu. Yang Outfield Studio? Nggak bisa juga. Modus lo. Seriusan, Pak, nggak bisa. Vicky. Gimana? Gimana Vicky? Yo, yang dari 55 mana? 55. Saya, Pak. Jangan malu-maluin guru. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, mana? Wilson, silakan Wilson. Oh, Wilson. Ya terserah mau siapa, mau Rifki boleh, Wilson siap boleh. Tapi saya itunya dari HP, Pak. Bisa nggak dari HP? Kameranya. Ya udah, Pak, saya aja, Pak. Ya udah, Ki, silakan Ki. Bentar, Pak, saya lagi presentasiin. Sadik udah buat belum Sadik? Kawan kamu udah bikin belum kawan kamu? Ini Pak, saya udah bikin DKTS Pak yang tadi. Yang tadi, oke. Rifki, kamu di sebentar, ditahan dulu. Oke, Rifki, coba tampilkan Rifki. Oh, tampilkan, Pak. Iya, ditampilin, ayo, coba. Ya, sebentar, Pak. Ngelik. Sadik, tampilin, ayo. Saya Pak, tampilin nggak? Iya. Rifki, kamu tahan dulu. Oh, dia dulu. Oke, Sadik, coba Oke. dipresentasikan. Apa nih soal? Gini ya? Gimana sih? Ya bentar Pak.
Ini gini nggak? Tampilkan nih jendela. Oh, iya. Ini Pak. Oh iya, oke. Tadi berarti hampir sama ya dengan siapa? Ya ini Ya, ya Pak. ya, oke baik, sip. Ya, oke, sudah. Oke. Ya sudah Pak. Ya, oke sudah. Thank you Sadik. Ya Pak sama-sama Pak. Rifki, mana coba lihat Rifki? Oke Pak, oke. Bentar. Siap. PGRI 11. Mana PGRI 11 ya? Sebentar ya Pak, ngelek. Ah? PGRI 11 itu siapa ya PGRI 11 ya? Sudah? Oke? Ini lagi saya presentasikan Pak. Ya, mana? Sudah kelihatan belum Pak? Belum. Sabar Pak, terjadi kesalahan. Belum kelihatan Pak? Belum. Vicky, udah belum Vicky? Udah Pak, cuman nggak tahu cara gabungnya ini Pak. Klik yang ini. Klik yang presentasi. Klik presentasi, terus kamu klik yang menu your entire screen. Udah? Vicky udah bisa? Coba Pak ini. Cuman saya nggak pakai instalasi motor ya Pak, nggak pakai instalasi dayanya. Iya, nggak apa-apa. Kontrolnya doang. Ya, saya kontrol dong Pak. Ya udah, oke. Coba tunjukkan. Tapi kamu di hold sebentar ya, ditahan dulu sebentar ya. Habis kelamaan sih kamu. Ayo Vicky. Vicky. Bentar Pak, lagi nge-lag. Permisi Pak, kalau menggunakan satu motor aja apa boleh Pak? Satu motor aja boleh, nggak masalah. Gak apa-apa Itu nih, kan Pak. dua motornya, sorry. Itu kan motornya dua. Kan motor A, motor B. Oke, udah bisa nih Pak. Mana? Coba lihat. Gimana Pak? Presentasinya Pak. Klik yang presentasi yang di Nggak bisa gabung Pak saya Pak. kanan, bawah pojok kanan. Ya.
Kan itu ada presentasi tuh. Yang gambar kotak di dalamnya ada tanda panah. Nah, itu diklik. Udah belum, Pak? Mana belum? Ah ya, oke, Wilson udah muncul, sip. Ya, mana coba Wilson? Yap. Bentar, Pak. Vicky, itu presentasi apaan? Ngelek ya, Pak? Enggak, ntar itu presentasi kamu ketimbang masih punyanya si Vicky. Iya, Pak, nge-lag tuh, Pak. Oh, presentasi Pak. Gimana Vicky? Ngelek nih Pak, ngelek Pak. Oh ya udah, Wilson. Mana sih ya? Oke, baik. Saya akan tunjukkan yang ya rangkaiannya yang paling sederhana ya dari kasus atau proyek yang tadi ya. Oke, ya. Maka ini 0. Oke. Belum presentasi, Pak. Ya, bentar. Saya akan tunjukkan yang sederhananya. Oh, saya belum presentasi ya? Oke, sorry. Lupa lagi jadi. Belum, Pak, belum. Ya, sebentar. Nggak ada, Pak. Sebentar. Lupa saya, sorry. Saking Wajar Pak, manusia Pak, lupa. Oke, sip. Ya, sudah tampil. Kok ini lagi. Nih, udah ya tampil ya. Oke. Maka ini Sudah, Pak, sudah. 1. Ini saya buat 0. Oke. Kita simulasikan. Oke, ini saya 1. Ya, menyala ya. Ini saya normalkan kembali. Nah, ini saya 1. Ya. Ini saya normalkan kembali. Oke, ini saya tekan 1. Oke. Bisa dimengerti? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Tadi kalian betul, semuanya betul ya. Cuma kan ya itu. Tadi itulah enaknya PLC ya. Ladder bisa bermacam-macam, tapi output satu sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan deskripsi. Ya, ladder tadi kan macam-macam kan laddernya kan. Ada yang begini, ada yang begini ya. Jadi proses boleh berbeda-beda. Proses boleh A, B, C, D, E, F. Tapi outputnya harus Tujuan sama. tetap satu. Ya, seperti itu ya. Oke, jelas?
Jelas Pak, jelas. Ya, ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya dong, Pak. Yuk, silakan. Gimana? Itu kalau misalnya di CX program itu kita tetap ngasih indikator lampu atau tidak usah, Pak? Maksudnya ngasih indikator lampu atau bagaimana, maksudnya gimana, Rifki? Indikator lampu. Nah, kalau di situ kita cukup kasih kontaktor aja buat nentuin nyala apa tambahin lampu juga gitu, Pak. Oh, harus tambahin lampu. Karena kan kalau yang seperti ini kan, oh udah saya hapus ya, enggak dikata sini. Nah, kalau ini kan, ini kan dia ke outputnya. Nah, ke output ini, ya ke output ini, nih, dia kan ke coil kontaktor, ya ke A1A2, ya A1A2, gitu. Kecuali lampunya. Ya, tapi kan itu kalau itu kan di real pengawatan hardware-nya gitu. Jadi kalau untuk di PLC-nya ya kamu buat lagi. Misalkan jadi kalau misalkan ini adalah untuk kontaktor ke motor listriknya, terus kalau misalkan di soal diminta untuk lampu indikatornya sebagai lampu penanda, ya di sini kamu buat, di sini kamu buat gitu kan, tambahkan satu buah output lagi untuk lampu ya kan, misalkan adalah 10002. Nah, oke, seperti itu. Ya, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Oke, siapa lagi? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, ya, maka ini. Nah, ini ya. Ini kasus proyek untuk tugas hari ini, ya. Sebuah motor 3 fasa dengan 2 buah tombol start dan sebuah tombol. Wah, ini apa motor? Putar balik, putaran ya. Oke? Iya, Pak. Ya, putar balik putaran ya, mudah. Ya, mudah sekali ini. Ya, tadi yang otomatis saja bisa, apalagi ini Ya, yang Pak, manual. Nah, merem ya bikinnya ya. Merem apa melek bikinnya? Melek lah, Pak. Iya, Melek. Merem gelap, Pak. Salah ngambil komponen. Iya, kalau kamu bikinnya merem, wah, saya ini dah, nyerah dah. Nyerah dah kalau kamu bikinnya merem. Ya, oke, baik. Ada yang ditanyakan? Cukup? Pak, itu tugasnya pakai lampu nggak, Pak? Cukup. Ya, di sini kan tadi pakai Pakai lampu, lah. kalau tidak salah pakai Berapa? lampu ya. Ya. Pakai lampu di setiap kondisi ya, baik forward maupun reverse. Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, lampunya masuk dari input baru atau dihubung paralel sama ini magnet, kontaktor magnet? Boleh. Boleh dihubungkan paralel dengan magnet kontaktor, boleh. Ya. Oke, ada lagi? Itu tugasnya kalau motor listriknya 1. Pak, Gimana? saya mau nanya. Itu kan tugasnya motor listriknya 1 apa 2, Pak? Motor listriknya kan 1, ini kan putar balik putaran. Ya, ini kan motor 1, motor listriknya 1 kan, putar balik putaran. Motor listriknya 1, tapi ada 2 buah kontaktor kan, kontaktor forward dan kontaktor reverse. Motor listriknya 1 Ya. ada 2 kontaktor. Overloadnya 1 aja kan, Pak? Overloadnya 1 saja, kan motornya 1. Overload kan selalu mengikuti motor. Kalau motornya 1 ya overloadnya 1. Karena kan fungsi dari overload adalah untuk melindungi motor listrik kan dari beban lebih. Jadi Iya, Pak, iya. jangan sampai kalau motor listriknya 2, overloadnya 1, ya salah. Kalau motor listriknya 2, ya overloadnya 2.
Kan sesuai dengan fungsi daripada overload. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Lagi. Ya, oke, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin besok hari terakhir, ya, kita hanya akan review tugas-tugas yang sudah diberikan oleh instruktur, ya. Lalu nanti ada pengerjaan post test dan upacara penutupan daripada pelatihan, ya. Jadi tugas yang hari ini adalah tugas terakhir di pelatihan instalasi kontrol berbasis PLC, ya. Jadi hanya ada 4 tugas, ya, ini tugas terakhir. Hari besok kita hanya review materi dan tugas-tugas yang sudah kita kerjakan atau yang sudah saya berikan, ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau Pengawatan. Yang mana? Pengawatan, Pak, pengawatan. Pengawatan yang mana? Yang suruh bikin pengawatan ini kayak dari apa yang digambar itu, Pak. Oh, itu. Ya udah, oke. Baik. Ya, oke, baik. Saya presentasikan sekali lagi. Yang pengawatan hardware, ya. Yang input terminal Iya, sama output terminal, ya itu ya, Pak. Iya kan? Iya. Ya. Oke. Ya, baik. Oke. Kemarin saya taruhnya di mana ya? Oh, ini dia. Ini sama satu lagi. Ah, ini dia. Sorry. Oh, saya copy dulu. Oke, saya buka pen. Saya akan jelaskannya di pen aja biar lebih enak. Di pen. Oke. Kok nggak mau ya? Nah, oke. Sorry. Sorry, saya buka di Word aja lah. Di pen, di Word. Nah, oke, ya. Push button. Maksud kamu yang ini kan? Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Oke. Baik. Ya. Oke, baik. Ini adalah modul
ini kayaknya tadi bisa di crop ya. Mana dia? Ini dia di crop. Oke, saya akan crop supaya enak. Ini saya crop dulu deh. Oke. Ya. Oke. Saya akan copy lagi. Bentar. Oke, ya. Oke, saya akan modul input dulu ya. Kemarin saya bilang bahwa peralatan input itu bisa push button, bisa kontak NO, bisa kontak NC, bisa sensor. Ya, ini saya gunakan adalah push button. Ya, ini push button on dengan kontak NO dan push button off dengan kontak NC. Ya, salah satu syarat daripada peralatan input adalah bisa menghubungkan dan memutuskan sinyal masukan. Nah, sinyal masukannya ya, sinyal masukannya adalah sinyal listrik yang berbentuk DC ya. Maka salah satu ujungnya harus dihubungkan dengan arus DC ya. Nah, arus DC di dalam PLC terletak di modul output. Nah, ini modul output. Nih, ini modul output ya. Maka ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Ya, ini kita hubungkan. Kita hubungkan lagi. Ya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, tadi adalah bahwa ini harus mendapat salah satu sumber, ya, supply, ya, line, ya. Maka kita hubungkan dengan, ya, ini, ya, sumber DC daripada PLC, ya, di kutub plus 24 volt DC, ya, 24 volt DC, oke. Ya, oke, sudah? Oke, kalau sudah maka yang ini, nih satu lagi portnya ya atau terminalnya, maka ini adalah masuk kemana? Ke alamat input, ya. Ini alamat inputnya gimana? Ya sesuai dengan ladder yang kamu gambar atau kamu buat. Oh Pak, misalkan push button on, saya alamatnya adalah 00, ya maka ini tinggal dihubungkan, ya dihubungkan ini ke alamat 00 ya, ini dihubungkan ke alamat 00. Oke ya, ini di modul output dulu ya. Sorry, input di modul input. Ya, ini dihubungkan dulu. Nah, sudah. Pak, yang push button off-nya saya membuat alamatnya 01. Ya sudah, yang ini maka dihubungkan ke 01 di input modul. Ya, di input modul. Ini dihubungkan. Dihubungkan. Yap, dihubungkan. Sudah. Selesai. Untuk peralatan input. Ya, peralatan input. Nah, ini misalkan adalah kontak NONC. Ya, akan kamu jadikan juga peralatan input. Misalkan apa tadi? Kontak NC daripada overload. Itu termasuk salah satu peralatan input. Nah, ya sudah. Misalkan ini kontak NC-nya yang kamu gunakan. Kontak NC daripada overload. Ya kan? Maka salah satu ujungnya harus kamu hubungkan dulu ke sumber plus DC daripada PLC tadi yang 24 volt DC, ini kamu hubungkan. Oke. Pak, kontak NCOL overload saya beri alamat 03. Ya sudah, berarti ini kamu hubungkan ke terminal input 03. Ini terminal input 03 kamu hubungkan. Ini kamu hubungkan.
Ya. Sampai sini jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, nah. Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Di modul input terdapat satu terminal COM common, ya. Ini dia, ya. COM, ya. Maka ini dihubungkan, ya. Ini dihubungkan dengan apa? Kutub daripada minus DC yang ada di modul output, ya. Minus DC 24 volt DC. Nah, ini kamu hubungkan. Yap, ini kamu hubungkan. Yang COM ini kamu hubungkan. Oke, saya ubah warnanya dulu. Saya hubungkan. Ya, ini kita hubungkan. Ini hubungkan. Terus, Pak, boleh nggak ketukar, Pak? Yang COM-nya ke plus, yang minusnya ke saklar atau ke pelataran input? Boleh, itu tidak jadi masalah. Tetap bisa berfungsi, ya. Oke? Jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, saya nggak perlu bahas yang line 1, line 2, dan ARDE ya. Ini nggak perlu ya. Ini kan untuk menghidupkan PLC ya, langsung dihubungkan dengan tegangan jala-jala. Tergantung daripada PLC-nya. Ingat, PLC ada yang sumbernya menggunakan tegangan jala-jala AC, ada yang menggunakan sumbernya tegangan jala-jala DC. Jadi kamu harus lihat dulu ya. Kebetulan ini adalah simbolnya menggunakan tegangan AC. Ya, maka harus dihubungkan ke tegangan jala-jala AC. Jelas ya? Ini line fasa, line netral, maka ini ARDE atau pembumian. Oke, jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, oke. Selesai ya di modul input ya. Siap. Oke, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke, sekarang kalau di modul input tidak ada pertanyaan, kita ke modul output. Ya, oke, ke modul output. Oke, lampu. Oke, lampu. Nah, perhatikan. Nah, di modul output ini, ya, di modul output ini banyak terdapat terminal COM, ya. Nah, terminal COM ini mewakili masing-masing alamat output, ya. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau di sini digambarkan COM yang pertama mewakili alamat 00, ya, alamat output 00. COM yang kedua mewakili alamat output 01. COM yang ketiga mewakili alamat output 02 dan 03. Lalu COM yang keempat mewakili alamat 04, 05, 06, dan 07. Jadi, jika line fasa, misalkan yang digunakan peralatan outputnya adalah yang menggunakan tegangan AC, ya, atau arus AC, ya. Oke, ini kamu hubungkan. Ini kehubungkan ke fasa 22 volt ya, fasa 22 volt. Ini kamu hubungkan ke fasa 22 volt. Ya. Ini COM-nya. Ya, tapi kamu peralatan outputnya kamu hubungkannya ke sini. Ke alamat 07, output 07 ya. Ini alamat output 07. Lalu ini kamu hubungkan biru mana? Yap, ini. Nah, ini kamu hubungkannya ke Nah, ini hubungannya ke line netral daripada arus AC ya. Ini kamu hubungkannya. Nah, ini nggak akan bekerja. Output tidak akan menyala. Walaupun ini laddernya, di laddernya alamat outputnya benar. Di laddernya kamu bikin alamat outputnya 07. Di pengawatan alamat outputnya kamu instalnya juga 07. Tapi COM yang mewakili alamat output 07 tidak kamu beri line, tidak kamu beri apa? Supply.
Tidak, karena mau beri input tegangan, masukan, ya itu dia akan menyala peralatannya. Karena dia apa? Dia prinsipnya adalah kontak NO dan kontak NC. Kontak NO, kontak NC itu kan apa? Sama seperti saklar atau push button, menghubungkan ataupun memutuskan sinyal masukan atau suplai tegangan. Jelas? Jelas Pak, jelas. Ya? Jelas Pak. Nah, iya. Jelas, Pak, jelas. Jadi kalau menyala, maka COM yang di sini, COM yang keempat, terminal COM common yang keempat, ini harus kamu hubungkan dulu. Ya, ini harus kamu hubungkan dulu ke line fase dari tegangan 220 volt AC, karena tadi kita umpamakan bahwa bebannya atau peralatan outputnya adalah menggunakan tegangan AC atau arus AC. Nah, kalau ini sudah dihubungkan, baru nanti begitu di on kan, begitu di run PLC-nya, ditekan tombol startnya, ya nanti lampu akan menyala. Jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau coil input itu dimasukkan 00-nya duluan apa belakangan apa bebas, Pak? Yang mana? Yang untuk input atau output? Overload. Overload berarti kan kalau overload belakangnya aja. Overload kan belakangnya. Ingat. Kayak seperti ini. Ini dia contohnya adalah channel 10 ya, channel 10. Ini kan ada channel 10, channel 11 ya. Ini channel 0 nih ya. Sorry, channel 00 dan 01. Lalu yang channel outputnya ada 100 dan 101 ya. Kalau yang di input kamu masukkan angka terakhirnya saja. Misalkan adalah yang channel 00, ya kamu masukkan 1 aja, ya berarti ntar ada 00, 01. Tapi kalau yang channelnya 01 harus semuanya. 01 nih, misalkan dia 01, kamu maunya di 01 juga ya, harus semuanya 01, 01. Ya, kalau kamu masukannya cuman angka satunya saja, nanti dibaca oleh PLC, dia adalah miliknya channel 00. Jelas? Jelas Pak, jelas. Ya. Jelas, Pak. Kalau untuk di output harus semuanya. Kayak ini karena di output ada channel 100 dan 101. Nah, ini harus lengkap. Kalau kamu misalkan yang digunakan adalah portnya outputnya 00, ya dimasukkannya 100 00. Ya, kalau yang di channel 11 yang digunakan portnya ada 00, ya berarti 1100. Jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Udah azan? Cukup? Cukup Pak, cukup. Cukup. Ya. Oke, baik. Baik anak-anakku peserta pelatihan, ya. Saya rasa cukup untuk materi kita kali ini, ya. Jangan lupa dikerjakan tugas hari keempat, ya. Karena besok tidak ada tugas, besok hanya review saja. Ya, baik. Kunci daripada PLC adalah sangat-sangat mudah. Semakin kamu asah logika kamu, ya, karena ini PLC itu seperti kita bermain imajinasi, kita bermain logika, ya, banyak kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Jadi gimana caranya untuk menguasai? Ya sering kamu berlatih, ya, berlatihnya bukan dari sebuah diagram kontrol konvensional lalu kamu ubah menjadi ladder, kalau itu mah mudah. Tapi dari sebuah deskripsi, ya kayak tadi misalkan sebuah motor listrik bla 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 bla. Nah, dari situlah kamu latihnya. Ya, seperti itu, dari itu latihnya. Karena nanti kalau misalkan kamu kerja menjadi seorang programmer PLC, tidak mungkin seorang owner perusahaan atau owner yang ingin menggunakan jasa kamu, dia memberikan kamu gambar diagram kontrol, diagram kendali, itu nggak mungkin.
Kalau itu mah gampang, ngapain? Kerjain aja sendiri. Iya dong. Dia pasti akan, oh saya mau buat gini nih. Gini, entar ujungnya begini nih. Nah, itu kamu terjemahkan menjadi sebuah program. Itulah programmer PLC. Jadi bukan sebuah diagram kendali satu garis, diagram kontrol kamu ubah menjadi ladder, ya. Itu mah mata merem melek satu juga jadi, ya. Asal jangan merem dua-duanya susah. Oke? Jelas ya? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Ya, oke. Baik. Ya, baik. Jelas, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Oke, saya akhiri. Amin. Sampai ketemu lagi esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak ini udah meninggal, Pak ini udah bos.